Halo semua, selamat pagi. Bagi para pendengar podcast, pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Ibrahim akan mewawancarai dua narasumber kita nih. Boleh perkenalkan diri dulu dong, narasumbernya. Halo semuanya, saya Septi Paulina Purba. Saya mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Stambuk 2021 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Halo semuanya, nama saya Pratama Runtang Sembiring. Saya mahasiswa USU Stambuk 2021 Fakultas Pertanian. Baik, Saudari Septi dan Saudara Palma. Nah, pada kesempatan kali ini, udah pada tahu belum? Kita mau bahas apa nih di podcastnya? Belum nih. Bahas apaan emangnya? Nah, jadi gini, di podcast kali ini kita mau bahas tentang strategi pengembangan sikap toleransi di tengah keberagaman masyarakat di Indonesia. Jadi, di tengah ramainya dan pesatnya perkembangan teknologi pada saat ini, semakin dilihat-lihat sepertinya sikap toleransi semakin menipis ya. Mulai dari toleransi dalam pergaulan hingga toleransi antar umat beragama di Indonesia. Padahal, seperti yang kita tahu sendiri, Indonesia merupakan negara yang memiliki 6 agama dan 1 aliran kepercayaan yang sah. Nah, menurut kalian gimana nih? Apakah benar toleransi menipis atau karena aku saja yang kurang bergaul? Boleh dong kasih pendapatnya tentang ini. Bagaimana Saudara Septi? Kalau menurut aku nih, memang betul toleransi di Indonesia sudah mulai berkurang. Yang paling gampang kelihatan tuh ya di sosial media sih. Apalagi pas ada yang komen tentang pendapat atau pandangannya sendiri yang mungkin sedikit berbeda dengan orang-orang lain. Wah, bisa habis dibully tuh dia. Itu sih menurutku sikap intoleransi yang paling gampang dijumpai. Oke, terima kasih Saudara Septi atas pendapatnya. Nah, kalau dari sudut pandang Saudara Pratama gimana nih pendapatnya? Iya, kalau menurut pendapatku sih, bicara soal toleransi, pasti tidak jauh dari sikap menghormati pendapat orang lain yang berbeda, dan termasuk juga perbedaan agama, ras, dan budaya. Nah, di era yang sekarang ini, menurutku sudah hampir di setiap tempat, terutama di sosial media, sikap intoleransi ini terjadi. Apalagi ada sebuah oknum yang mengatasnamakan sebuah agama untuk mengejek-ngejek agama yang lain. Wah, bisa memperparah situasi permasyarakatan dong. Itu sih dari aku. Wih, bisa dong diberi contohnya apa-apa saja? Ya, contohnya gampang sih. Banyak oknum atau bahkan orang pribadi yang bersikap sangat selektif dan apatis terhadap kehadiran pemeluk agama yang tidak seagama dengannya. Jadi mereka malah saling curigaan atau bahkan saling menjauhi satu sama lain. Jadinya kerukunan antar masyarakat berkurang deh. Iya sih, memang. Tapi bukannya itu boleh-boleh saja ya? Kan suka-suka kita juga. Gimana kalau mau bersikap? Menurut Saudari Septi itu gimana? Waduh, itu nggak boleh sih. Sikap yang suka-suka dan semaunya kita itu justru terkesan egois dan cuek. Jadi, meskipun kita tidak terlalu antusias dan bukan orang yang suka aktif dalam bergaul di tengah-tengah masyarakat, kita tetap nggak bisa seenaknya saja ya. Betul juga sih. Nah, menurut Saudari Septi nih, ada nggak sih sangkut pautnya sikap toleransi yang semakin menipis ini dengan era kita saat ini atau bisa dibilang era digital? Kalau menurut saya, justru itu sangat memberi pengaruh loh.
Karena seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat di era digital ini, semakin banyak orang yang menghabiskan waktunya dengan sibuk dalam teknologi miliknya, contohnya handphone atau gadget. Banyak sekali orang yang sudah terlanjur tenggelam dalam kenikmatan berselancar di dunia digital, sehingga mereka lupa untuk bersosialisasi kepada lingkungan di sekitarnya. Oke, kalau begitu nih, apa masih ada atau kesempatan untuk kita memperbaiki menurunnya sikap toleransi antar masyarakat ini? Atau kita cuma bisa menunggu dan berharap pada zaman saja untuk kelangsungan generasi bangsa kita? Pratama dulu nih, gimana? Ya, tentu ada dan bisa kita lakukan. Semua dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Pertama-tama, tentu kita harus memahami dulu apa itu toleransi agar tidak salah mengartikan. Boleh dong dikasih tahu arti toleransi itu menurut Pratama sendiri? Ya, jadi toleransi itu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari nilai atau norma-norma agama, hukum, dan budaya, di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap yang orang lain lakukan. Toleransi juga dapat dikatakan dalam istilah konteks sosial budaya dan agama, yang berarti sikap dan perilaku yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Itu sih kalau pendapatku. Nah, kalau menurut saudari Septi nih, apa ada lagi cara untuk menumbuhkan rasa toleransi di tengah-tengah keberagaman masyarakat di Indonesia pada saat ini? Gimana? Pasti ada dong. Kalau dari saya nih, kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial, sehingga kita tidak asal menerima dan menyerap informasi yang ada. Ada baiknya kita pastikan terlebih dahulu nih sumber dan kebenarannya. Karena terkadang ada aja loh berita ataupun isu-isu yang mengandung ujaran kebencian, menyulut amarah masyarakat, dapat membuat sikap toleransi semakin menipis. Wah, bagus-bagus ya sarannya. Mungkin saudara Pratama dan saudara Septi ada sepatah dua kata terakhir sebelum saya tutup podcastnya. Ya, kalau dari saya sih, kita ini kan tinggal di negara yang kaya akan perbedaan. Jadi, ada baiknya kita saling menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia ini, baik itu dari agamanya, ras, suku, maupun budaya. Itu sih kalau dari saya. Kalau dari saya sih, mungkin selain perlunya rasa dan sikap paling menghormati, mungkin kita juga perlu mengembangkan lagi sikap untuk tidak gampang tersulut emosi ya. Karena kalau sudah emosi, biasanya kita tak pandang bulu siapa yang kita jadikan pelampiasan, terutama tutur kata yang dikeluarkan. Oleh karena itu, tahan aja emosinya ya. Banyak bersyukur, itu sih kalau pendapatku. Wah, luar biasa sekali. Baiklah, Pratama dan Septi, terima kasih banyak atas waktunya. Jadi sebagai masyarakat Indonesia, terutama generasi penerus bangsa saat ini, mari kita sama-sama menjaga agar toleransi kita tidak terus menipis dan bahkan menghilang dari negara kita. Ingat, bukan negara lain yang menjaga negara ini dari keutuhan, tetapi kita sendiri, para generasi penerus bangsa yang akan memegang kendali masa depan negara. Kalau bukan kita, siapa lagi? Akhir kata saya ucapkan terima kasih para pendengar podcast yang sudah mendengar podcast ini dari awal sampai akhir. Saya Muhammad Ibrahim Bokbahan, saya undur diri terlebih dahulu.